Dalam surat Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala, Allah berfirman, Rabbukum, Allah berfirman, ud'uni, berdoalah engkau kepadaku, astajib lakum, aku pasti akan mengabulkan doa-doamu. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abdul Karim, Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi berkata, kami meriwayatkan dari guru kami Ali bin Ahmad bin Abadan, dari Abdul Hasan As-Sighar Al-Basri, dari Muhammad bin Ahmad Al-Audi, dari Kamil, dari Ibnu Lahiyah, dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kalau sudah otak tidak berfungsi, maka error. Doa itu adalah otaknya ibadah. Kalau diumpamakan ibadah itu seperti tubuh kita ini, maka otaknya itu adalah ibadah. Orang takut terbentur kepala, nah rusak otak. Kalau sudah rusak otak, berefek kepada yang lain. Jadi kalau ada orang tak mau berdoa, berarti tak berotak. Ad-du'a'u miftahul hajati. Doa itu adalah pintu pembuka segala hajat. Tidak ada manusia ini yang tidak ada hajat, tidak perlu, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kunci pembukanya? Doa. Wa huwa mustaruh ashabil faqat wa malja'ul muttarrin. Segala orang-orang yang punya kebutuhan, faqat, miskin, papa, susah, melarat, dia merasa tenang itu kapan masa tenangnya dia? Saat berdoa. Wa malja'ul muttarrin, tempatnya orang-orang berlindung, tempatnya orang-orang mendapatkan perlindungan. Siapa? Orang-orang yang dalam keadaan susah, tertekan. Wa mutanaffis dzawil ma'arib, orang yang dalam keadaan kesulitan, kepayahan, dia mendapatkan kemudahan, ketenangan, kesenangan, itu dalam doa. Wa qad zammallahu subhanahu wa ta'ala qauman tarakud du'a. Allah mencela orang-orang yang tidak mau berdoa. Dalam surat Ghafir ayat 60. Wa yaqbiduna aydiyahum, mereka menggenggamkan tangan mereka. Apa maksud menggenggam tangan di situ? Qila, maknanya la yamuddunaha ilaina fis su'al, tidak mau mengulurkan tangannya meminta kepada Allah. Sedangkan kita minta ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Imam Sahal bin Abdullah berkata, khalaqallahu ta'ala al-khalqa, Allah menciptakan makhluk. Wa qala najuni, wahai makhluk-makhluk semuanya berdoa kepadaku. Fa in lam taf'alu fanzuru ilayya, kalau kalian tidak mau berdoa minta kepadaku, pandang aku. Fa in lam taf'alu fasma'u minni, kalau kamu tidak mau melakukannya, dengar aku. Fa in lam taf'alu fakunu bibabi, kalau kamu tidak mau melakukannya, hendaklah kalian berada di pintuku. Fa in lam taf'alu, kalau kamu tidak melakukan itu, fa anzilu hajatikum bi, maka turunkanlah hajat-hajat kamu kepadaku. Dari Imam Sahal bin Abdullah, aqrabud du'ai ilal ijabati du'aul hali, sedekat-dekat doa kepada ijabah, doa yang paling makbul adalah du'aul hali. Du'aul hali, apa itu du'aul hali? Du'aul hali, apa itu du'aul hali? Ayyakuna sahibuhu muttarran, orang yang berdoa itu dalam keadaan terjepit, kesulitan, kesusahan, kepayahan. La buddalahu mimma yad'u li ajlih, tak ada tempat lain kecuali berdoa. Nah, itulah yang dimaksud du'aul hali. Ittaqu da'watal mazlum fa innahu la turad. Hati-hati jangan sampai ada orang teraniaya, karena orang teraniaya itu doanya tidak ada dinding hijab antara dia dengan Allah. Kenapa? Tak ada tempat dia minta. Dia tak punya backing, dia tak punya atasan, dia tak punya kenalan, dia tak punya jabatan, tak punya harta, tak punya kekuasaan. Mengadu dia kepada Allah, hancur kita. Jangan zalimi orang. Kami meriwayatkan, kata Imam Al-Qushairi, kami meriwayatkan dari Hamzah bin Yusuf As-Sahmi, dari Abu Abdullah Al-Mukanisi, aku berada bersama Imam Junaid. Fa'atat imra'atun, datang seorang perempuan menemui Imam Junaid. Perempuan itu berkata, Udhu Allah ayyarudda alayya ibni, wahai Imam Junaid, tolonglah engkau doakan kepada Allah supaya anakku kembali. Fa inna ibnan li dha'ah, anakku hilang. Faqala laha idhabi wasbiri, wahai perempuan, pergi sabar. Famadat, perempuan itu pun pergi. Summa adat, datang dia lagi. Faqalat lahu mithla dhalik, dia pun mengucapkan kalimat yang sama. Doakanlah Tuhan Imam Junaid, anakku hilang. Kata Imam Junaid, idhabi wasbiri, pergi sabar. Famadat, dia pun pergi. Summa adat, datang lagi. Fa fa'alat mithla dhalika marrat, dia lakukan seperti itu berkali-kali. Tolonglah doakan anak saya, tolonglah. Kata Imam Junaid, isbiri, sabar. Faqalat lahu
Aida sabri, habis sudah sabarku. Wa kam yabqa li taqatun alaihi fad'u li. Tak ada tersisa lagi aku punya kemampuan. Doakanlah aku wahai Imam Junaid. Kata Imam Junaid, in kana al-amru kama fa'alt, in kana al-amru kama qulti fadhhabi. Kalau memang sudah begitu kata engkau, pergilah. Faqad raja'a ibnu, karena sesungguhnya anakmu pulang. Famadat, perempuan itu pergi. Fawajadathu, betul. Begitu dia pulang, anak sudah ada di rumah. Suma'adat, perempuan itu datang lagi menjumpai Imam Junaid. Tashkuru lahu, mengucapkan terima kasih. Terima kasih Imam Junaid, engkau sudah mendoakan. Faqila lil Junaid. Ada orang bertanya kepada Imam Junaid, "Kaifa bima arafta dzalik?" Hai Imam Junaid, dari mana kau tahu anak orang itu sudah pulang? Imam Junaid membacakan ayat, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'." An-Naml 63. Allah pasti mengabulkan doa orang yang terdesak, tersesak, sangat sulit. Wa yakshifus su', Allah singkapkan segala kesulitannya. Allah jauhkan segala kesusahannya. Waktu dia minta pertama, belum lagi. Minta kedua, belum lagi. Minta ketiga, belum lagi. Ketika dia sudah putus habis, kata Imam Junaid, anakmu sudah pulang. Kenapa? Dia sudah sampai pada puncak penyerahan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ikhtalafa an-nasu fi anna al-afdal du'a. Ikhtilaf ulama tentang doa paling afdal. Mana yang lebih afdal? Ad-du'a amis sukut aw ridha? Apakah kita berdoa atau diam saja tak usah berdoa atau ridha? Faminhum man qala ad-du'a fi nafsihi ibadah. Ada ulama yang berpendapat bahwa doa itu adalah ibadah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Wal ityanu bima huwa ibadah aula min tarkihi. Melaksanakan ibadah lebih utama daripada meninggalkannya. Itulah alasannya doa itu lebih afdal daripada diam. Summa huwa haqqullah ta'ala. Itu adalah hak Allah SWT. Fa illam yastajib lil abdi. Walaupun dia tidak mengabulkannya, itu hak dia. Walam yasil ila hazzi nafsihi. Seorang hamba tidak mendapatkan apa yang dia minta, falaqad qama bihaqqi rabbih. Walaupun kita tidak mendapatkan apa yang kita minta, tapi paling tidak kita sudah menunaikan kewajiban kita yang merupakan hak Allah terhadap diri kita. Doa aja. Aku tak tahu doaku ini dikabulkan atau tidak, tapi aku tetap berdoa. Kenapa kau berdoa? Karena doa itu adalah hak Allah terhadap diriku yang mesti aku tunaikan. Begitu logikanya. Li'anna du'a izharu faqatil ubudiyah. Karena doa itu adalah menunjukkan seorang hamba itu tak punya apa-apa. Faqah, miskin, papa tak punya apa-apa. Aku tak punya apa-apa ya Allah. Ketika orang mengangkat tangan bermohon saat itu dia sudah menunjukkan bahwa dia tak punya apa-apa. Waqad qala Abu Hazim Al-A'raj. Imam Al-A'raj berkata, "La in uhramud du'a ashaddu alayya min an uhramul ijabah." Seandainya aku tidak bisa berdoa, itu lebih berat bagiku daripada doaku tak dikabulkan. Seandainya doaku tidak dikabulkan, tak apa-apa. Tapi seandainya aku tidak boleh berdoa, itu lebih berat. Jadi, kabul tak kabul, doa aja. Wa ta'ifatun qalu. Pendapat yang kedua. As-sukutu wal khumulu tahta jaryanil hukmi atammu. Diam, berserah diri kepada Allah, terima saja takdir yang diberikan Allah, itu lebih baik. Waridha bima sabaqa min ikhtiyaril haqqi aula. Dan ridha, senang hati terhadap apa yang sudah dipilihkan Allah Ta'ala, itu lebih utama. Jadi ikhtilaf ulama tentang. Jadi nanti kalau ada ustaz yang ceramah, udahlah nggak usah doa-doa, ridha aja. Berarti dia ambil pendapat ini. Tapi kalau ada yang mengatakan, saya masalah dikabulkan atau nggak dikabulkan nggak penting, yang penting saya berdoa karena itu hak Allah kepada saya. Oh, kami sudah kaji kemarin. Nggak usah kelahi tentang masalah ini. Walihada qala al-Wasiti. Imam Wasiti berkata, ikhtiyaru ma jara laka fil azal khairun laka min mu'aradatil waqti. Yang sudah dipilihkan Allah untukmu pada masa azal. Azal masa sebelum ada awal, sebelum ada akhir. Cuma ada masa. Itu lebih baik bagimu daripada kau melawan. Apa yang sudah dipilihkan Allah Ta'ala untukmu, itu lebih baik bagimu. Waqad qala khabaran anillah. Apa kata hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man syaghalahu, dalam hadis qudsi Allah berfirman, man syaghalahu dzikri an mas'alati. Siapa yang lebih sibuk berzikir mengingat aku daripada berdoa kepadaku, a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin.
maka aku berikan dia lebih afdal daripada yang dimintakan orang-orang berdoa. Ada orang tak berdoa, sibuk zikir saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tak berdoa, yang satu sibuk berdoa, yang satu sibuk berzikir. Man syaghalahu dzikri an mas'alati. Siapa yang sibuk berzikir menyebut aku, mengingat aku, dan dia tidak meminta kepadaku, a'taituhu afdal, aku berikan dia lebih afdal mimma a'tas sa'ilin, daripada yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Wa qala qaumun, ada pula satu pendapat menyebutkan, yajibu ayyakunal 'abdu sahiba du'ain, seorang hamba itu mesti berdoa bilisanihi, dengan lisannya, wa sahiba ridha biqalbihi, dan hatinya ridha. Saya mengkombinasikan antara dua. Saya tetap berdoa dan saya tetap ridha. Mulut berdoa, hati ridha. La ya'tiya bil amrayni jami'an. Dia datang melakukan dua-duanya. Dia tetap berdoa dan dia tetap ridha. Walaula an yuqal, pendapat yang lebih utama, innal awqati mukhtalifatun. Sesungguhnya sifatnya kondisional, berbeda-beda. Fa fi ba'dil ahwali ad-du'a afdalu min as-sukut. Dalam satu kondisi doa lebih afdal daripada diam. Wa huwal adab. Itu adalah adab kepada Allah. Wa fi ba'dil ahwali, dalam satu kondisi yang lain, as-sukutu afdalu min ad-du'ai. Berdiam lebih afdal daripada berdoa. Wa huwal adab. Itu pun adab juga. Wa inna ma yu'rafu dzalika fil waqti. Itu bisa diketahui pada saat situasi kondisi. Lianna ilmal waqti innama yahsulu fil waqti fa idza wajada biqalbihi isyaratun ila du'a fa du'a lahu aula. Oleh sebab itu mesti punya ilmu tentang waktu, tentang timing yang tepat. Renungkan sejenak, apakah ini saatnya lebih waktu utama berdoa atau diam? Kalau mesti saat itu mesti berdoa, fa du'a aula. Doa lebih utama. Wa idza wajada isyaratan, kalau ada isyarat, ila sukuti fas sukutu lahu aula. Kalau isyaratnya mengisyaratkan mesti diam, ridho saja, maka pada saat itu ridho, tak usah berdoa. Wa yasihhu ayyuqala, sah, boleh dikatakan. Wa yasihhu ayyuqala, boleh dikatakan. Yang bagi lil 'abdi alla yakuna sahiyan, tidak boleh seorang hamba itu lupa dan lalai an syuhudi rabbih, untuk menyaksikan kemuliaan Allah fi hali du'aihi, pada saat dia berdoa. Jangan hampa, jangan kosong, tak ada ruhnya. Saksikan kemuliaan Allah. Summa yajibu alaihi ayyura'iya halahu, dia mesti memperhatikan halnya. Fa in wajada minad du'a'i ziyadatan, kalau dia lihat doa itu perlu ditambah, basata fi waqtihi fa du'a lahu aula. Dia banyak doanya, maka pada saat itu lebih utama berdoa. Wa in ada ila qalbihi fi waqti du'a shibha zajrin, kalau dalam hatinya ada lintasan, ada isyarat, seperti ada teguran, seperti ada sesuatu yang tertahan, faula lahu tarkul doa, maka lebih utama dia tidak berdoa, doa secukupnya, habis itu diam, ridho saja menerima ketetapan Allah. Wa illam yajid fi qalbihi ziyadata bastin wala husul zajrin fa du'a wa tarkuhu hana sayyan. Kalau dia tidak merasakan apa-apa dalam hatinya, rasanya tidak perlu lagi diperpanjang doa ini, dan tidak pula ada rasa macam teguran supaya untuk berhenti, fadu'a wa tarkuhu hahuna siyan, maka berdoa atau tidak berdoa pada saat ini seimbang, 50-50. Fa in kana al-ghalibu alaihi fi hadzal waqt al-ilmu, kalau dalam kondisi seperti itu, dia lebih condong kepada ilmu, pengetahuan, fadu'a aula, lebih utama berdoa. Kenapa? Likaunihi ibadah, karena doa itu adalah ibadah. Wa in kana al-ghalibu alaihi fi hadzal waqti al-ma'rifah wal hal was sukut, kalau dalam kondisi seperti itu hatinya lebih condong kepada ma'rifah, hal lawan dari maqam, was sukut, diam, fasukutu aula, lebih utama dia diam. Wa yasihhu ayyuqala, maka dapat dikatakan makana lil muslimina fihi nasibun, kalau bagi dia, makana lil muslimina fihi nasibun, kalau bagi dia memang layaknya untuk bersikap seperti ini, lakukan ini. Kalau layaknya di sini, lakukan ini. Aulil haqqi subhanahu fihi haqqun faddu'a'u aula, maka berdoa lebih utama. Ini sudah nasib. Nasib itu artinya bagian, takdir. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk menerima kewajiban kita. Hak Allah, kewajiban kita berdoa. Faddu'a'u aula. Wa ma kana li nafsika fihi hazzun
Tapi kalau dirimu sudah mendapatkan sesuatu, fasukutu atam, maka diam itu lebih sempurna. Wa yuhka an Yahya bin Sa'id al-Qattan, diriwayatkan dari Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan, annahu ra'al haqqa, dia melihat Allah Subhanahu wa taala fil manam. Melihat di sini bukan dengan mata, bi'aini qalbi. Qala, apa kata dia? Ilahi kam ad'uka fala tujibuni. Ya Allah, berapa kali aku berdoa kepada Engkau tapi Engkau tidak mengabulkan doaku. Apa kata Allah? Ya Yahya, li'anni uhibbu an asma'a sautaka. Aku senang mendengar suaramu, wahai. Aku senang mendengar suara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada dalam kuasa Allah, innal 'abda la yad'u Allah ta'ala wa huwa 'alaihi ghadban. Ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah padahal Allah murka kepadanya. Fa yu'ridu anhu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menolaknya. Tsumma yad'uhu, kemudian dia berdoa lagi, ditolak Allah. Tsumma yad'uhu, dia ditolak lagi. Tsumma yad'uhu fa yaqulu ta'ala lil malaikah. Apa kata Allah kepada malaikat? Aba 'abdi an yad'u ghairi. Hambaku ini tak mau minta kepada yang lain. Tak mau dia minta ke pokok kayu, tak mau dia minta ke patung, tak mau dia minta ke manusia, dia minta hanya kepadaku saja. Faqad istajabtu lahu, ku kabulkan doa. Jangan pernah bosan minta kepada Allah. Walaupun awalnya Allah marah, tak suka. Tapi kalau kita terus, maka kata Allah kepada malaikat, hambaku ini tak mau meminta kepada selain aku, karena bagi dia yang mulia hanya aku, maka ku kabulkan doanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.